Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Aprilia, NIM T 2018-1261. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat RPP, khususnya pada mata pelajaran PAI. Nah, yang pertama, kalian harus bikin identitas RPP terlebih dahulu. Identitas ini biasanya memuat tentang satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya contohkan sebagai berikut. Yang kedua, ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini biasanya mengacu pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD yang ada di halaman 249 sampai 337. Nah, KI ini biasanya dituliskan secara lengkap dari KI 1 sampai KI 4. Contoh Permendikbud seperti ini. Nah, saya ke bagian kelas 11 dan saya menuliskan dari kompetensi inti 1 sampai kompetensi inti 4 itu secara lengkap seperti yang sudah saya tandai sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ini mengacu pada silabus. Jadi kalau kalian ke bagian kelas SMA, silabusnya SMA. Kalau kalian ke bagian kelas SMP, silabusnya SMP. Nah, contoh silabus seperti ini. Ini juga ditulis secara lengkap. Kebetulan materi yang saya dapat yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi kompetensi dasarnya yakni dari 1.6 sampai 4.6 ditulis secara lengkap di dalam RPP. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator ini mengacu pada KIKD dan KKO yang bersifat dapat diukur dan diamati. Untuk mengetahui KKO, dilihat dulu KD-nya ada di KI berapa. Biasanya, 2 baris ke atas masih merujuk pada penilaian sikap atau afektif. Jadi, kompetensi dasar 2 baris di atas 1.6 dan 2.6 masih merujuk pada afektif, pada penilaian sikap. Baru 2 baris ke bawah sudah merujuk pada penilaian keterampilan atau psikomotorik. Nah, di dalam indikator ini penulisannya juga harus minimal ada 2 indikator. Buat angka-angkanya ini juga nggak sembarangan. Kita harus mengacu pada kompetensi dasar. Kita harus mengikuti pada KD. Jadi kalau KD angkanya ada 1.6, berarti indikator pencapaian kompetensinya ditulis 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, dan seterusnya. Harus selalu mengacu pada KD. Nah, kebetulan indikator ini kan harus minimal ada 2 indikator yang harus dirumuskan. Saya cuma menuliskan 2 indikator saja per 1 poin. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Sebelum itu, kita harus tahu metode apa yang akan kita gunakan atau metode apa yang cocok untuk materi kalian. Nah, kebetulan saya memakai metode inquiry dan metode diskusi. Ini juga menyesuaikan pada jumlah pertemuan. Jadi pertemuan yang saya tulis yaitu 2 kali 3 jam mata pelajaran. Itu artinya ada 2 kali pertemuan pada materi ini. Nomor indikatornya ditulis sama seperti indikator yang di atas. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi. Lalu membuat tujuan pembelajaran tersebut harus mengacu pada rumus ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Artinya ada peserta didik, ada kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan, ada kondisinya seperti apa, dan ada tingkat keberhasilannya. Contohnya seperti ini. Tingkat keberhasilan itu artinya batasan ya. Contohnya 3.6.1 mengidentifikasi hikmah dan manfaat perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran. Di dalam materi ini kalian bisa mencantumkan peta konsep misalnya.
Materi ini adalah hasil rincian dari materi pokok yang kalian pilih dan indikator serta sumber penunjang lain seperti buku guru. Yang selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini kita harus dapat memilih metode apa yang cocok digunakan pada materi kalian, teknik apa yang cocok pada materi kalian. Ya seperti itu. Serta alasan saya memilih pendekatan kontekstual, yakni karena materi yang saya pilih yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru memerlukan pendekatan secara nyata karena hasil dari sebuah pembelajaran tersebut nantinya akan dibawa ke kehidupan sehari-hari. Hormat dan patuh. Yang kedua ada metode diskusi. Saya memilih metode tersebut karena menurut saya lebih dulu mendiskusikan bagaimana perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Serta yang terakhir yakni teknik inquiry. Teknik ini cocok digunakan dalam materi saya dikarenakan di mana peserta didik dituntut untuk mencari suatu permasalahan secara nyata yang kemudian dipecahkan atau dicari solusinya supaya dapat menemukan solusi secara mandiri dari suatu permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan yakni film pendek, tayangan slide, video berdurasi pendek. Nah, kenapa saya memilih media ini? Karena untuk memberitahu peserta didik perbedaan antara perilaku patuh dan tidak patuh misalnya melalui video tersebut, serta memberi bahan ajar kepada peserta didik melalui tayangan slide atau PPT. Nah, selanjutnya saya akan mendoktrin peserta didik harus melakukan perilaku terpuji supaya akhlak mereka dalam bermasyarakat menjadi baik. Selanjutnya ada sumber belajar. Nah, sumber belajar yang saya gunakan yakni dari buku Pendidikan Agama Islam sendiri. Ya karena saya mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam, kelas 11. Yang kedua ada lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Ini gunanya untuk pendekatan secara kontekstual karena perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang saya gunakan adalah lingkungan yang ada di sekitar. Yang ketiga adalah Al-Quran. Karena di materi saya juga terdapat satu ayat yang menjelaskan tentang perilaku hormat dan patuh tersebut. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah ini ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, kebetulan kan sekarang daring ya, saya membuatnya double, tatap muka dan daring. Pendahuluan ini berisi tentang gimana sih cara kalian menjadi guru dapat membuka pelajaran dengan baik. Misalnya dengan mengucap salam terlebih dahulu. Setelah itu berdoa bersama. Setelah itu guru menyapa peserta didik. Ya intinya untuk membuka materi pembelajaran. Bisa dengan ice breaking terlebih dahulu atau menyambungkan materi dengan kehidupan nyata, memberi motivasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada inti. Nah, di bagian inti ini biasanya diisi dengan materi. Bisa dengan mengamati suatu permasalahan, kemudian dipecahkan. Kemudian kalau peserta didik belum ada yang mengerti, bisa mengajukan pertanyaan, bisa mengumpulkan beberapa informasi kemudian didiskusikan, seperti itu. Yang terakhir ada penutup. Nah, penutup ini
Apa sih langkah-langkah yang akan kalian lakukan di bagian penutup ini? Di bagian akhir kalian mengajar, bisa dengan memberi kesimpulan, memberi apresiasi, bisa mereview materi dari awal sampai akhir, atau bisa saja langsung membaca doa. Nah, yang terakhir ada penilaian. Dalam penilaian terdapat 3 penilaian, yakni penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap. Yang pertama, sebagai guru PAI, penilaian sikap otomatis menjadi penting karena sikap di dalam pelajaran tersebut juga harus dinilai. Di dalam teknik penilaian tersebut tidak terlepas dari KD. Nah, untuk mengisi indikator sikap tersebut, kita mengacu pada KD dan indikator. Karena di dalam pembelajaran PAI, penilaian sikap ini menjadi sangat penting. Maka dari itu, kita harus bisa melakukan penilaian melalui apa yang kita amati dalam sikap mereka. Saya memilih 3 penilaian sekaligus di dalam RPP ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.